Saya dihubungi sama pengacara saya dan ini nggak bisa karena orang ini udah kelewatan. Ya saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka. Senin 18 November 2024, Denny Sumargo menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia hadir bersama pengacaranya, Muhammad Anwar dan Sogi Bagaskara, untuk memenuhi panggilan terkait laporan dugaan ancaman yang mereka ajukan terhadap Farhad Abbas. Laporan ini diketahui diajukan secara diam-diam, tanpa banyak publikasi sebelumnya. Keputusan untuk melaporkan Farhad Abbas, diambil setelah Farhad terlebih dahulu melaporkan Denny Sumargo ke Polres. Tuduhan yang dilayangkan oleh Farhad adalah mengenai diskriminasi yang didasarkan pada suku dan ras. Menanggapi situasi ini, Anwar menjelaskan bahwa laporan mereka sebenarnya sudah direncanakan sebelumnya, namun baru bisa dilaksanakan pada hari yang sama. Namun, karena situasi semakin memburuk, Denny akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kasus ini kepada kuasa hukumnya. Jadi tadi saya dipanggil untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Jadi intinya begitu. Nah, laporannya apa mungkin dijelaskan sama dua lawyer saya ini. Silakan. Mungkin Pak Anwar dulu yang besar. Pak Anwar ya. Baik, terima kasih kawan-kawan semua ya. Hari ini saya garis bawahi ya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita. Atas laporan kita, bukan laporan orang. Ya, atas laporan kita diperiksa. Iya. Per tanggal berapa? Kapan laporan? 2 minggu yang lalu lah. Terkait apa? Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan. Ya, kita melaporkan dan itu diterima. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan, panjang-panjang lah isinya. Ini BAP perdana ya Pak? Iya, BAP perdana. Melaporkan siapa? Melaporkan siapa? Terkait penjelasan Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. dugaannya, kriminalnya? Ya. Dugaannya Ya nanti begini, ini kan sudah diperiksa, masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah tadi tahu sendiri. Tapi laporannya itu tentang apa Pak? Ya kan ada tuh jelas itu. Pasalnya deh Bang. Pasal yang terkait Kita apa? tekankan pengancamannya ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan dia kita lapor. Asal ininya? Asal Ya. untuk penjelasan Nanti aja. dari- Nanti di sana ya. Nanti Biar untuk dia lebih aja. jelasnya, Udah tahu lah lihat aja. Pak Anwar dari Saban, mungkin lebih jelasnya nanti Saudara Eva juga bakal diperiksa. Cuma yang pasti kami sudah melakukan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh Saudara Eva. Ada berapa pasal yang dilaporkan, Bang? Ada, nanti bisa dicek aja nanti kalau Pak Eva sudah diperiksa. Sementara itu, kasus pengancaman berarti ya? ya kira-kira begitulah. Intinya nanti kan Eva juga akan diperiksa. Yang pasti kita sudah laporkan dan hari ini pemeriksaan perdana atas laporan kami terhadap Saudara Eva. Bang Desu, kenapa akhirnya memilih untuk melaporkan balik Bang? Jadi kan begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini kok diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Ya udah minta surat kuasa. Jadi, Artinya begini, Bang, ya gini silakan. Prinsipnya ini hak warga negara ya, kita tekankan lagi. Kenapa? Dia kan sebagai warga negara juga melaporkan. Nah kita sebagai warga negara gunakan hak itu, gitu. Ya jadi kita, Bang Densu harus juga menggunakan haknya. Karena saya melihat klien saya diucak-ucak lah gitu kan. Ya kita bukan ini juga, kita sampaikan. Pada prinsipnya delik ini sudah memenuhi unsur. Kita laporkan saja. Ya begitu. Ya, akhirnya itulah kita jalankan ini dan sekarang diperiksa. Ancamannya berbentuk apa Bang? Artinya masih lidik ini berjalan ya. Nanti kan lihat aja prosesnya. Ya. Jadi kalau nanti dia diperiksa hari ini, mungkin hari ini juga diperiksa. Ya sama-sama diperiksa. Ancamannya seperti apa kalau boleh tahu? Ya, Intinya sudah kita serahkan tadi ke sudah penyidik. kita kasih itu ke penyidik semua apa yang kita ungkap, apa yang kita laporkan, kemudian kita serahkan bukti-buktinya.
ya udah selesai. Jadi kita ya. Pengancamannya secara langsung, Mas. Hah? Pengancamannya secara langsung. Ancamannya seperti apa? Ya itu aja Emosional. udah nah, nanti itu diperiksa, itu tugasnya penyidik Penyidik nanti. ya. Tapi Ya, sebagai jadi korban jangan yang mendahului. melapor, sebagai korban yang melapor, apa yang Ya itu tadi saya udah sampaikan. Pengancamannya. Dari perbuatannya sudah memenuhi unsur. Saya bilang begini, klien saya, dan ada harus dilindungi. Kan negara melindungi warga negara, ya kan, terhadap apa namanya keamanannya, terhadap properti, dan ini harkat martabatnya juga. Ya kan ada semuanya itu unsurnya masuk, sehingga harus dilaporkan ya. Bang Densu, ini Intinya semua bukti sudah kita serahkan kepada penyidik. Ya. Biarkan proses penyelidikan ini berjalan dulu. Iya. Nanti kalau memang penyampaian itu dari terlapor, silakan aja. Nanti kelihatan lah semua. Terlapor juga Ya. akan diperiksa kok. Buktinya berupa apa aja, Bang? Ada satu flash disk. Satu flash disk. Bang Densu, apakah ada etikat baik untuk berdamai, Bang? Iya. Hah? Ada etikat baik untuk berdamai mungkin? Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai, damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ini orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya, dan ini nggak bisa. Karena orang ini udah kelewatan. Ya saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum. Karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya. Ini kan bentuk antisipasi saya aja. Dan kemudian saya ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara saya ya udah tepat dan terbukti. Saya juga kaget ya, maksudnya atensi dari Polda. Saya terima kasih banyak untuk Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang memang harus segera diproses. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama enak. Apakah sudah mengganggu kehidupan Mas Densu sendiri, aktivitas Secara pribadi? Iya pasti ganggu. Harusnya nggak kemari ya. Karena Harusnya nggak kemari. Karena bentuk pengancaman itu Iya. akan membuat kita kan khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu. Dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang. Jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Oleh karena itu terima kasih banyak untuk Pak Anwar dan tim advokatnya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Kondensu belum dijawab nih, Kondensu bentuk ancamannya apa? Itu nanti dijawabnya nanti, karena ini masih tahap lidik dulu. Nanti kalau sudah masuk ke tahap berikutnya, baru nanti pasti dikonfirmasi juga dari pihak polisi. Karena kita tidak mau mengintervensi apa-apa gitu. untuk agenda selanjutnya? Bentuk tulisan atau ucapan Satu-satu. Gitu, jadi gemes sendiri nggak sih Bang Densu, maksudnya lu urusannya sama gue kenapa jadi kemana-mana? Udah lah, itu kan hak setiap orang ya. Cuma kalau ditanya pendapat pribadi saya juga udah males juga ya. Maksudnya udah bukan tontonan yang sedap ya. Saya begini-begini juga ngapain juga. Cuma ya gimana, kita harus antisipasi juga sih. Jadi gini, secara hukum saya melindungi klien saya. Sekarang ini kita nggak buka peperangan lah gitu ya. Kita menyelesaikan secara hukum. Dia main secara hukum, ya kita mainkan juga secara hukum. Iya. Intinya Ya kan? dengan laporan Nanti kita diterima. lihat lah itu diuji nanti di pengadilan pengujiannya gitu loh. Jangan di media. Ya kan kalau saya kan lapor mana ada kita lapor ya kan kita infokan. Tapi pada saat di BAP ya kita kawan-kawan tahu kan. Iya. Kodensu tapi seandainya FA itu cabut laporan, Kodensu juga mau cabut laporan dari sini atau gimana? Saya nggak bisa bicara itu karena ini kalau udah masuk ranah hukum biar polisi yang nanti berbicara. Karena kan sudah ranahnya di sana. Artinya nggak ada etikat untuk berdamai ya Bang? Saya mah dari awal nyantai aja, kalian kan tahu sendiri. Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya biarkan dihukum. Memang terkait di podcast Deddy Corbuzier bilang kalau FA itu seperti minta untuk mundurkan Saya waktu itu saya pernah ngomong, iya saya bilang, udah kejauhan lu bawa masalah ini, gitu. Udah. Poinnya begini ya, dari kasus ini bergulir kemana-mana. Ya kan sekarang ini banyak orang mengambil mengambil panggung di sini gitu. Ya dari kasus yang kecil ini menjadi beranak ini kasusnya. Ya kan ini persoalan nih. Saya Ya kan? tetap mau menekankan sedikit juga ada tambahan. Kami juga sudah mencatat pihak-pihak yang turut menunggangi atau turut mencemarkan nama baik klien kami dalam perkara ini. Kami ingatkan, kami berikan ultimatum untuk tidak melanjutkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kalau kami dengar atau kami lihat masih
melakukan asumsi atau tuduhan terhadap atau mencemarkan nama baik klien kami akan tempuh upaya hukum secara pidana. Sabar, maaf, Pak.